Baik, terkait dengan vonis penjara hukuman seumur hidup bagi Heri Wirawan, kami telah terhubung dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti. Selamat siang, Mbak Retno. Semoga dalam kondisi Selamat sehat selalu. siang. Ya, seperti apa respon Anda terkait dengan vonis hukuman seumur hidup bagi Heri Wirawan? Ya, kami KPAI tentu menghormati ya keputusan hakim ya. Dan tadi kan juga masih ini bukan belum ingkrah gitu ya. Yang kedua adalah tentu kalau bagi kami KPAI penegakan hukum ya harus dilakukan ya. Tentu itu kami sangat dukung. Namun tadi ya bagaimana hukum ini juga berkeadilan bagi anak-anak korban, dan yang terutama lagi adalah bagaimana rehabilitasi korban itu kemudian betul-betul dilaksanakan, karena kalau sudah dilakukan proses hukum ini lalu anak-anak korban dapat apa, kan itu yang kemudian harus dikedepankan, karena di anak-anak korban ini ada dua nih ya, korban langsung yang dipaksa melakukan hubungan badan dan ya sampai hamil dan punya anak, yang kedua kan korban tidak langsung, anak-anak yang dilahirkan gitu ya. Nah ini yang menurut kami KPAI yang perlu mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-hak oleh negara. Artinya juga selama ini tentu juga pihak kejaksaan berkoordinasi dengan pihak KPAI terkait dengan penderitaan ganda yang dialami oleh para Ya, korban. Sejauh ini gambarannya seperti apa terkait dengan penderitaan ataupun traumatik yang dialami oleh para korban? ya pertama kan mereka sekarang melanjutkan hidup agak sulit ya, karena ada beberapa anak yang kemudian sudah sekolah nih, sudah pindah sekolah, tapi kemudian kasus ini terangkat ke permukaan ya, menjadi sangat viral dan diketahui dia adalah lulusan atau pindahan dari tempat pendidikan ini, itu kemudian dikeluarkan dari sekolah karena dia udah punya anak gitu. Jadi setelah sekolah tahu bahwa ini anak sudah melahirkan, lalu dikeluarkan. Nah, artinya ini kan bukan maunya ya, dan harusnya dia tetap punya hak untuk melanjutkan pendidikan. Tapi kemudian sekolah dengan ketidakpemahamannya atas hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak kemudian mengeluarkan, seolah-olah anak ini sudah tidak bisa lagi dan tidak dianggap anak lagi karena sudah punya anak. Padahal kan dia belum menikah dan memang ini atas dasar pemaksaan gitu ya, jadi kejahatan, jadi mereka korban. Nah, perspektif korban ini kadang tidak dipahami juga oleh dinas pendidikan ya, atau Kementerian Agama, atau juga para guru atau para pendidik. Nah ini yang menurut kami adalah beban itu, harusnya ketika dia bisa melanjutkan hidup ya, ini kan jaminan itu, ini dia mungkin akan pulih lebih cepat loh secara trauma ya, trauma psikisnya. Yang kedua, trauma psikis atas kekerasan seksual ini saya rasa berbeda-beda tiap anak, tapi rata-rata berat ya kalau dari hasil koordinasi kan dengan pendamping. Jadi beratnya itu memang betul, kalau kekerasan seksual apalagi sampai memiliki anak ini, itu memang sangat berat bagi anak-anak dan bisa seumur hidup loh. Nah ini yang penting pendampingan itu, jadi nggak misalnya gini, kalau rata-rata 8 kali terapi gitu, ini bisa begitu lama dan bisa muncul lagi gitu ya, dan jadi ini menurut kami ini penting. Nah yang kedua adalah ini anak belum berdaya, punya anak. Nah anak-anak ini gimana nanti nasibnya, sementara orang tua si anak atau si ibunya dari bayi-bayi ini itu juga bukan orang yang mampu secara ekonomi. Nah ini kan artinya ada anak-anak yang tidak berdosa ini, yang masih bayi ini, mereka hidupnya masih panjang. Lalu bagaimana nasib anak-anak ini nanti? Nah, disinilah negara, kan tadi ada restitusi ya. Betul. Dan kalau si pelaku atau si terdakwa ini tidak mampu, kan negara harus hadir ya. Tadi penyitaan-penyitaan pun kan harusnya ditujukan nantinya kelak untuk pembiayaan anak-anak korban ya. Nah ini yang menurut kami memang perlu dikedepankan, dan yang kedua harusnya menjadi bagian dari keputusan ya, keputusan pengadilan, sehingga ada jaminan bahwa anak-anak ini tuh akan bisa melanjutkan hidup, akan bisa melanjutkan masa depannya. Itu menjadi hal yang menurut KPAI harusnya dikedepankan, kepentingan terbaik bagi anak korban. Ya, artinya KPAI menilai bahwa rehabilitasi juga tentu harus dipikirkan selain perawatan, terutama traumatis healing atau trauma healing bagi Betul. para korban. Dan juga tadi Anda menyampaikan terkait dengan
yayasan pesantren atau pembukuan ataupun pembubaran terkait dengan yayasan sehingga perampasan dari lelang terkait dengan harta ataupun aset dari yayasan ini bisa dibagikan atau diberikan kepada para korban, terutama Iya, bagi anak-anak, iya, seperti itu. betul, betul. Jadi kalau pertama bisa saja dijatuhkan ke negara kan. Misalnya ke Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Kan misalnya dianggap dia yang bisa mengelola itu bisa. Yang kedua ya ini hakim menyebutnya seperti apa? Apakah kemudian ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah kadang-kadang ini kan anak dalam jumlah banyak yang mungkin tidak mengerti hukum juga. Lalu kalau tidak disebutkan dan tidak dipastikan pemenuhannya, nah atau tidak diberikan jaminan oleh pengadilan. Nah ini orang tua dan anak-anak ini saya rasa bingung harus mengurus kemana gitu ya. Jadi memang menurut kami penting sebenarnya di dalam keputusan ini ya kalaupun tidak teknis banget itu diserahkan kepada siapa dan untuk kepentingan siapa gitu. Nah ini harus nanti KPAI bisa pengawasan berikutnya terkait keputusan ini ya, misalnya ketika sudah ingkrah gitu ya, kalau kita lihat tidak ada banding gitu ya, tapi kalau masih banding kan kita akan menunggu ya sampai di mana gitu. Tetapi kan tetap anak-anak ini hidupnya terus berjalan, pendidikannya harus tetap terpenuhi. Nah, pemerintah daerah ini yang sekarang nih pemerintah provinsi maupun kalau misalnya dia melanjutkan di sekolah-sekolah milik Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini negara yang harus menjamin karena itu konstitusi menyebut begitu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebut demikian gitu bahwa hak atas pendidikan terus dipenuhi dan tidak bisa dikurangi gitu dalam keadaan apapun. Baik, tadi Majelis Hakim atau Hakim Ketua menyebutkan bahwa perawatan bagi para korban akan diserahkan kepada Pemprov Jawa Barat. Namun kita akan berbincangkan lebih dalam sesaat lagi hanya di Breaking News Kompas TV.